Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arisandi, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat. Berbicara tentang pemuda Indonesia, kita kembali mengingat ungkapan dari founding father kita, Bapak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, saya akan guncang dunia. Maknanya adalah bangsa ini terlahir, bangsa ini ada, itu juga berkat pemuda. Jika tidak ada peristiwa Rengas Dengklok itu, mungkin kita tidak ada sekarang bangsa Indonesia ini. Maka dari itu, pemuda adalah salah satu bentuk ekspresi muda terutama. Pemuda adalah cerminan masa depan. Jadi masa depan sebuah negara, masa depan sebuah keberlangsungan masyarakat, sebuah peradaban itu ada di tangan pemuda sesungguhnya. Kemudian di masa sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini, pemuda tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasti ada positif dan negatifnya. Yang kita lihat sekarang ini, kita lihat dari sisi negatifnya dulu. Kadang-kadang pemuda lost control terhadap kemajuan yang ada dan membuat teknologi kemudian fasilitas yang ada digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Dengan kemudahan-kemudahan itu bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang asusila, amoral. Apalagi di medsos kita lihat bagaimana adab itu kadang-kadang dilupakan oleh pemuda kita. Itu dari sisi yang negatif. Kemudian kalau sisi positifnya, apabila teknologi ini yang sekarang ada kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif, dia akan memberikan nilai lebih, bahkan akan memberikan passive income atau income yang sangat baik bagi pemuda. Salah satunya seperti kreator-kreator sekarang membuat konten, membuat channel, kemudian menyebarkan lokasi-lokasi, tempat-tempat yang indah dengan membuat vlog-vlog, kemudian dengan membuat pernak-pernik sesuai dengan ciri khas di daerah masing-masing. Justru itu akan membuat pemuda membuat pemuda menjadi lebih bersinergi, berenergi untuk membangun dan menyebarkan kebaikan. Jadi kemajuan seperti apapun nanti di negara kita ataupun di peradaban apapun, segala kemajuan teknologi semuanya itu tergantung pada individual personalnya sendiri. Apabila kemajuan dan teknologi ini kita gunakan untuk kebaikan, maka kebaikanlah akan kita dapatkan. Dan apabila itu disalahgunakan, maka keterburukanlah yang akan didapatkan. Kemudian di masa sekarang ini, di zaman milenial sekarang ini, pemuda tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasti ada positif dan negatifnya. Yang kita lihat sekarang ini, kita lihat dari sisi negatifnya dulu. Kadang-kadang pemuda lost control terhadap kemajuan yang ada dan membuat teknologi kemudian fasilitas yang ada digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Dengan kemudahan-kemudahan itu bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang asusila, amoral. Apalagi di medsos kita lihat bagaimana adab itu kadang-kadang dilupakan oleh pemuda kita. Itu dari sisi yang negatif. Kemudian kalau sisi positifnya, apabila teknologi ini yang sekarang ada kita manfaatkan untuk sesuatu yang positif, dia akan memberikan nilai lebih, bahkan akan memberikan passive income atau income yang sangat baik bagi pemuda. Salah satunya seperti kreator-kreator sekarang membuat konten, membuat channel, kemudian menyebarkan lokasi-lokasi, tempat-tempat yang indah dengan membuat vlog-vlog, kemudian dengan membuat pernak-pernik sesuai dengan ciri khas di daerah masing-masing. Justru itu akan membuat pemuda membuat pemuda menjadi lebih bersinergi, berenergi untuk membangun dan menyebarkan kebaikan. Jadi kemajuan seperti apapun nanti di negara kita
ataupun di peradaban apapun, segala kemajuan teknologi semuanya itu tergantung pada individual personalnya sendiri. Apabila kemajuan dan teknologi ini kita gunakan untuk kebaikan, maka kebaikanlah akan kita dapatkan. Dan apabila itu disalahgunakan, maka keterburukanlah yang akan didapatkan. Itu. Di era milenial ini, apabila kita tidak cepat tanggap untuk mengambil kesempatan dari kemudahan-kemudahan yang sudah disiapkan, digitalisasi, kemudian kemudahan akses, kemudian bagaimana peluang-peluang yang sangat terbuka lebar. Apabila kita tidak memanfaatkan itu dengan keterampilan, dengan inovasi-inovasi yang tentunya sesuai dengan keadaan zaman sekarang, maka sungguh sangat merugi jika pemuda itu berdiam diri, tidak ikut ambil kesempatan dalam membangun wilayahnya sendiri, membangun dirinya sendiri, karena perubahan yang ada itu di era 4.0 ini itu per detik, bukan lagi per menit. Setiap detik itu ada inovasi-inovasi baru. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita ikuti, dan ini yang harus menjadi concern para pemuda. Di Hari Sumpah Pemuda ini sudah saatnya kita untuk memberikan bakti terbaik kita untuk bangsa dan negara kita dengan inovasi, dengan apa saja yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara kita. Pemuda di kondisi yang sekarang ini yang sudah kita saksikan, terutama di industri kreatif. Industri kreatif itu banyak sekali industri kreatif yang baru yang bisa meningkatkan kreativitas pemuda. Contohnya salah satunya dengan adanya pembuatan marketplace, pasar online, kemudian dia membuat aplikasi untuk pariwisata, kemudian ada juga produk-produk inovasi dari pemuda yang sudah dikembangkan dari tradisional menjadi modern, dimodernisasi, pertama mungkin packagingnya dibuat lebih bagus, kemudian sesuai dengan kebutuhan milenial mungkin seperti itu. Yeah. Di Hari Sumpah Pemuda ini, saya menitip pesan kepada kita semua selaku pemuda, generasi penerus bangsa, jangan pernah lelah untuk berinovasi, jangan pernah lelah untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, karena seperti yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, salah satu dari antara 5 wasiatnya adalah jaga muda sebelum tua. Jadi bagaimana kita menjaga masa muda kita, bagaimana kita memanfaatkan masa muda kita sebaik-baiknya sebelum datang masa tua kita. Jadi di saat muda, marilah kita berlomba-lomba untuk menuju kebaikan dengan inovasi, dengan apa yang kita bisa. Tentunya itu akan dipertanyakan nanti oleh Tuhan kepada kita di saat kita sudah tidak ada. Untuk apa masa mudamu kau gunakan? Jadi gunakan untuk yang terbaik. Saya tinggal di Desa Pringgasela, salah satu desa yang mempunyai heritage, kearifan lokal atau sebuah budaya yang sangat luar biasa. Tentunya dengan handicraftnya, salah satunya tenun ini. Jadi dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ini selalu menemani saya. Karena ini adalah this is my identity. Ini menandakan saya loyal terhadap daerah saya loyal terhadap kearifan lokal, terutama tenun yang ada di tempat saya, dilahirkan dan dibesarkan. Nah, di kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa tenun ini adalah sebuah kearifan lokal yang sudah menurun dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini. Kalau ditinjau secara fungsi pokoknya yang dulu sebagai tenun hanya untuk menjadi sarung, nah sekarang kami berusaha berinovasi untuk menaikkan kualitas produknya menjadi produk-produk yang lain. Misalnya dengan inovasi menggunakan kain tenun sebagai baju. Kain tenun banyak sekarang digunakan sebagai baju, kain tenun sebagai alat-alat perlengkapan kita seperti tas sponge, sepatu, bahkan sampai dengan topi. Jadi kalau kita tidak segera berinovasi dengan produk heritage yang sangat luar biasa ini, kita akan naikkan level dia ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya sekedar sebagai sarung, maka tentu dia akan mempunyai tempat di dunia. Bukan saja di internal, dia akan dihargai sampai dengan di seluruh dunia.
Jadi begini, tenun ini tentunya seperti saya bilang tuh, cara untuk mempertahankannya adalah berinovasi. Tentunya tidak monoton, hanya sekedar seperti itu setelah selesai ditenun, kemudian dia menjadi kain, tidak seperti itu. Untuk membuat dia survive, dia harus berinovasi untuk membuat bentuk-bentuk produk dari turunan dari tenun itu sendiri. Kalau dia tidak berinovasi, maka dia akan ditinggalkan oleh zaman. Maka dia akan menjadi cuman sebuah cerita. Nah, apabila kita sudah bisa kolaborasikan dia dengan kemajuan-kemajuan, kemudian dengan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat modern sekarang ini, tentunya dia akan survive. Salah satunya dengan berinovasi dengan produk-produk baru hasil dari modifikasi dari tenun kita ini. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan saya, kecintaan saya terhadap produk lokal, terutama tenun yang ada di Pringgesela ini. Jadi tenun ini saya jadikan sebagai disertasi S2 saya untuk membuat tesis saya dengan judul, mudah-mudahan mohon doanya juga, nah, pengaruh inovasi terhadap peningkatan ekonomi penenun yang ada di Pringgesela. Itu mungkin yang bisa saya hadiahkan untuk penenun-penenun yang ada di Pringgesela. Nanti di sana itu akan ada pemasarannya bagaimana, kemudian dia buat masuk ke dalam marketplace bagaimana, kemudian bagaimana sebenarnya lebih banyak kepada manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Itu yang saya lebih tekankan di situ. Kaitannya dengan inovasi, kemudian kreativitas para penenun itu sendiri kita kembalikan ke mereka. Kita sifatnya sebagai memancing saja mereka untuk berinovasi lebih baik lagi. Nah, harapan saya untuk para penenun yang ada di Kecamatan Pringgesela khususnya, kembali lagi saya ingin sampaikan, ini adalah sebuah heritage, harta karun yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, sebuah kebudayaan yang sangat luar biasa. Kita harus tetap mempertahankannya dengan keasliannya, dan kita jangan sampai digerus oleh zaman. Maka kita sendiri yang akan mengikuti zaman itu seperti apa, maunya seperti apa, kita ikuti maunya, dan tentunya itu akan meningkatkan dampak taraf ekonomi para penenun khususnya. Anda ingin datang ke Pulau Lombok, ada satu desa yang sangat luar biasa, namanya Desa Pringgesela. Di Desa Pringgesela itu Anda akan menemukan sebuah heritage, sebuah harta karun peninggalan dari sejak nenek moyang kami yang lama. Anda akan melihat di sana ada satu namanya Tenun Gedongan Pringgesela. Silahkan datang ke Pringgesela. Kami akan memberikan edukasi, sejarah, cara, dan budaya yang sangat adiluhur peninggalan dari nenek moyang kami di Pringgesela.